Ketika menjalani sebuah hubungan, tidak ada yang menginginkan kehadiran orang ketiga. Namun kenyataannya hal ini bisa terjadi pada siapa saja. Kehadiran orang ketiga seringkali menjadi ujian besar dalam sebuah hubungan, memicu rasa curiga, cemburu, bahkan pertengkaran. Tetapi, apakah hubungan harus berakhir hanya karena ada orang lain yang mencoba masuk? Tentu tidak. Hubungan yang kuat bukanlah hubungan tanpa masalah, melainkan hubungan yang mampu bertahan dan menemukan solusi di tengah badai. Dalam narasi ini, kita akan membahas langkah-langkah konkret untuk menguatkan hubungan ketika ancaman orang ketiga mulai terasa. Dengan pendekatan yang bijaksana, hubungan Anda bisa tetap utuh, bahkan menjadi lebih kokoh dari sebelumnya. Cara 1. Bangun komunikasi yang terbuka dan jujur. Komunikasi adalah fondasi dari setiap hubungan. Ketika ada ancaman orang ketiga, seringkali masalah ini diperparah oleh kurangnya komunikasi antara pasangan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah berbicara secara terbuka dengan pasangan. Pilih waktu yang tepat dan suasana yang tenang untuk memulai diskusi. Jangan berbicara dalam keadaan marah, karena hal ini hanya akan memperburuk situasi. Sampaikan perasaan Anda dengan jujur, tetapi tetap dengan nada yang tidak menyalahkan. Misalnya daripada mengatakan, "Kamu pasti suka sama dia." Lebih baik katakan, "Aku merasa tidak nyaman dengan kedekatanmu dengan orang itu. Bisa kita bicarakan ini?" Berikan kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan sudut pandangnya. Dengarkan dengan hati terbuka tanpa memotong pembicaraan. Jangan langsung menyimpulkan sesuatu tanpa mendengar penjelasannya. Ingat, tujuan komunikasi bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk mencari solusi bersama. Jika komunikasi berjalan dengan baik, Anda dan pasangan bisa saling memahami perasaan satu sama lain, sehingga hubungan menjadi lebih kuat. Cara 2, perkuat kepercayaan dengan tindakan nyata. Kepercayaan adalah kunci dalam menghadapi ancaman orang ketiga. Dan jika kepercayaan mulai goyah, hubungan akan semakin rentan terhadap konflik. Langkah kedua adalah memperkuat kepercayaan dengan tindakan nyata. Jika Anda merasa curiga terhadap pasangan, tanyakan secara langsung daripada membiarkan kecurigaan itu tumbuh menjadi masalah besar. Sebaliknya, jika Anda yang dianggap terlalu dekat dengan orang lain, tunjukkan pada pasangan bahwa dia tetap menjadi prioritas Anda. Misalnya, hindari interaksi yang tidak perlu dengan orang tersebut dan beri batasan yang jelas dalam hubungan sosial Anda. Tindakan kecil seperti memberi kabar secara rutin, menghabiskan lebih banyak waktu bersama pasangan, ataupun menunjukkan perhatian, sederhana dapat membantu membangun kembali kepercayaan. Yang terpenting, konsistensi dalam tindakan adalah kunci. Jangan hanya berjanji untuk berubah, tetapi buktikan dengan tindakan yang nyata. Cara 3, jaga keterikatan emosional dengan pasangan. Dalam menghadapi ancaman orang ketiga, menjaga keterikatan emosional dengan pasangan menjadi hal yang sangat penting. Keterikatan emosional adalah ikatan yang menghubungkan Anda dan pasangan di luar aspek fisik atau materi. Untuk memperkuat keterikatan emosional, pastikan Anda menghabiskan waktu berkualitas bersama. Tidak hanya untuk berbicara tentang masalah, tetapi juga untuk berbagi kebahagiaan, kesedihan, atau bahkan impian bersama. Cobalah untuk terlibat dalam kegiatan yang menyenangkan bersama, seperti berolahraga, dirasa, atau sekadar menonton film favorit. Hal ini dapat membantu membangun kembali kedekatan yang terancam oleh kehadiran orang ketiga. Selain itu, tunjukkan empati terhadap perasaan pasangan. Ketika pasangan merasa didengarkan dan dipahami, dia akan lebih siap untuk tegur oleh orang lain. Keterikatan emosional yang kuat akan menciptakan rasa aman dalam hubungan, di mana kedua pihak merasa dihargai dan dicintai. Cara 4, tegaskan komitmen Anda pada hubungan. Komitmen adalah elemen penting dalam menjaga kestabilan hubungan, terutama ketika ada ancaman orang ketiga. Tunjukkan pada pasangan bahwa Anda berkomitmen sepenuhnya untuk hubungan ini, dan tidak ada dietatan untuk menyerah hanya karena adanya rintangan. Tegakkan dengan tindak dan kata-kata bahwa Anda akan berjuang bersama, tidak peduli seberapa besar tantangannya. Cobalah untuk berbicara tentang masa depan bersama, seperti merencanakan perjalanan dan atau membicarakan tujuan jangka panjang dalam hubungan. Hal ini akan menunjukkan kepada pasangan bahwa Anda serius dan tidak ingin ada orang ketiga yang merusak hubungan yang dilakukan. Selain itu, pastikan Anda melakukan tindakan yang konsisten untuk menjaga hubungan tetap sehat. Komitmen bukan hanya tentang janji, tetapi melibatkan diri secara aktif dalam membangun masa depan bersama pasangan. Ketika pasangan merasakan tekad dan komitmen Anda,
ia bisa lebih suffer dan lebih sulit untuk tergoda oleh orang lain. Cara 5, tetapkan batasan yang jelas dalam hubungan. Salah satu langkah penting untuk menjaga hubungan tetap kuat adalah dengan menetapkan batasan yang jelas. Batasan ini berfungsi untuk melindungi hubungan Anda dan pasangan dari pengaruh eksternal, termasuk ancaman orang ketiga. Langkah pertama adalah berbicara dengan pasangan tentang batasan yang Anda rasa perlu untuk hubungan ini. Misalnya, apakah ada interaksi tertentu yang tidak nyaman atau tidak boleh dilakukan dengan orang lain? Atau apakah ada perilaku yang perlu dihindari agar hubungan tetap sehat dan tidak terancam? Komunikasikan dengan jelas apa yang Anda harapkan dan apa yang Anda anggap tidak pantas. Batasan ini harus disepakati bersama, sehingga Anda dan pasangan merasa dihargai dan dihormati. Setelah batasan ditetapkan, penting untuk saling mendukung dan menjaga agar tidak ada pihak yang melanggar batasan tersebut. Dengan begitu, Anda menciptakan lingkungan yang aman bagi hubungan dan mengurangi potensi ancaman dari pihak ketiga. Cara 6, fokus pada kebaikan dan hal positif dalam hubungan. Ketika menghadapi ancaman orang ketiga, kita seringkali terfokus pada ketakutan, kecemasan, dan masalah yang ada. Namun, penting untuk mengalihkan perhatian pada hal-hal positif dalam hubungan. Fokuskan perhatian Anda pada kualitas baik yang ada dalam pasangan Anda, dan ingatkan diri Anda mengapa Anda memilihnya sejak awal. Cobalah untuk memfokuskan energi pada kelebihan pasangan Anda, daripada kekurangan atau ketidaknyamanan yang muncul. Beri pujian dan apresiasi kepada pasangan secara tulus. Hal ini tidak hanya akan memperkuat rasa percaya diri pasangan, tetapi juga akan menciptakan rasa saling menghargai dalam hubungan. Selain itu, ingatkan diri Anda untuk terus membuat kenangan indah bersama. Dengan fokus pada kebahagiaan dan hal-hal positif, Anda akan lebih mudah untuk membangun hubungan yang kokoh, meskipun ada ancaman dari luar. Demikian pasangan merasa dihargai dan diterima, Direct akan lebih sulit untuk terpengaruh oleh orang lain yang mencoba mengganggu hubungan Anda. Cara 7, membangun kepercayaan dengan keterbukaan. Kepercayaan adalah hal yang paling penting dalam sebuah hubungan. Ketika ada ancaman orang ketiga, kepercayaan seringkali menjadi salah satu hal yang paling terancam. Langkah ketujuh adalah membangun kembali kepercayaan dengan keterbukaan. Untuk itu, baik Anda maupun pasangan perlu lebih terbuka satu sama lain. Jangan ada yang merasa terasing atau tertutup mengenai perasaan dan kegiatan sehari-hari. Sebagai contoh, jika Anda merasa ada hal yang mengganggu atau membuat Anda curiga, cobalah untuk mengungkapkan kekhawatiran Anda secara terbuka. Begitu pula jika pasangan Anda merasa cemas atau tertekan dengan situasi tersebut, biarkan mereka berbicara tanpa takut dihakimi. Keterbukaan menciptakan ruang untuk saling memahami dan menghargai, serta mengurangi kemungkinan munculnya ketidakpercayaan yang dapat membuka jalan bagi orang ketiga. Dengan saling berbagi perasaan dan ketakutan, Anda memperkuat ikatan yang sudah ada dan mencegah orang ketiga memanfaatkan celah yang ada dalam hubungan Anda. Cara 8, pertahankan diri Anda secara pribadi. Terkadang, ancaman orang ketiga bisa muncul karena adanya kekosongan atau ketidakpuasan dalam diri salah satu pasangan. Cara ke-8 untuk menguatkan hubungan adalah dengan menjaga kesejahteraan pribadi dan pertumbuhan diri. Setiap individu dalam hubungan harus tetap bisa menjaga dirinya sendiri, baik secara emosional, mental, maupun fisik. Jika Anda merasa baik-baik saja dengan diri sendiri, Anda akan memang lebih kuat menghadapi ujian dari luar, termasuk ancaman orang ketiga. Luangkan waktu untuk merawat diri, baik itu dengan berolahraga, melakukan hobi, atau beristirahat dengan cukup, sehingga memiliki kehidupan pribadi yang sehat dan seimbang akan memperkuat rasa percaya diri Anda, yang pada gilirannya akan memperkuat hubungan Anda dengan pasangan. Selain itu, jangan lupakan juga untuk terus belajar dan berkembang bersama pasangan. Ini berarti berkomitmen pada perbaikan diri dan hubungan tanpa bergantung sepenuhnya pada pasangan untuk merasa lengkap. Ketika kedua belah pihak berkembang secara pribadi, hubungan akan lebih seimbang dan lebih sulit digoyahkan oleh faktor eksternal seperti orang ketiga. Cara 9, jaga kemandirian dalam hubungan. Kemandirian dalam hubungan sangat penting untuk menciptakan keseimbangan. Hubungan yang terlalu bergantung pada satu pihak bisa membuat salah satu pasangan merasa tertekan atau kurang dihargai. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kemandirian pribadi meskipun Anda berada dalam sebuah hubungan. Kemandirian ini bisa terlihat dalam berbagai aspek, seperti menjaga waktu untuk diri sendiri, memiliki hobi atau kegiatan yang disukai,
serta menjaga hubungan sosial dengan teman-teman. Dengan menjaga kemandirian, Anda akan menunjukkan pada pasangan bahwa Anda tidak mengandalkan mereka sepenuhnya untuk kebahagiaan Anda. Hal ini juga akan memperkuat rasa hormat dan saling menghargai antara Anda dan pasangan, yang akan mencegah orang ketiga mengganggu kestabilan hubungan Anda. Jaga komunikasi yang sehat dan pastikan bahwa keduanya merasa dihargai atas keberadaan masing-masing, baik sebagai individu maupun sebagai pasangan. Cara sumpi bersama untuk menghadapi ujian hubungan. Hubungan tidak selalu berjalan mulus. Tantangan dan ujian, seperti ancaman orang ketiga, adalah bagian dari perjalanan bersama. Cara terakhir yang perlu Anda lakukan adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian dalam hubungan dengan sikap yang positif. Jika Anda dan pasangan sudah mengidentifikasi ancaman orang ketiga, bicarakan dengan terbuka mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk melindungi hubungan ini. Jika perlu, pertimbangkan untuk meminta bantuan dari seorang konselor hubungan atau terapis untuk membicarakan masalah ini lebih lanjut. Tetaplah berkomitmen pada hubungan dan tunjukkan bahwa Anda siap menghadapi setiap ujian bersama. Ingat, hubungan yang kuat tidak terbentuk karena tidak ada masalah, tetapi karena kedua belah pihak mampu menyelesaikan masalah bersama dan tumbuh lebih baik dari pengalaman tersebut. Jika Anda dan pasangan memiliki kesiapan mental dan emosional untuk menghadapi rintangan, hubungan Anda akan lebih kuat dari sebelumnya.